wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan saya doakan semoga selalu diberikan kebahagiaan, keberlimpahan, rezeki yang banyak barokah serta berlimpah, berlimpah serta barokah. Untuk itu, mari kita sama-sama awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tata niat kita. Kita tata niat kita hari ini. Kita bersihkan hati dan sudah kita tata niat kita dalam rangka untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Diingatkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin ketemu Allah, maka singkirkan naf-naf yang lain, ya ilah-ilah yang lain. Jadi hanya mengharap bertemu dengan wajah Allah saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Ini melanjutkan pembahasan kemarin sifat-sifat penghuni surga. Ini melanjutkan yang sifat-sifat penghuni surga yang lanjutannya. Kemarin kita, karena kita semua ingin menjadi penghuni surga, tentu hari kita juga eh, ini menjadi idaman kita semua. Mari kita, setelah kita memahami sifat-sifat ini, dengan memahami sifat-sifat ini harapannya kita termasuk yang terpilih sebagai penghuni surga. Dan mudah-mudahan dalam kehidupan di dunia ini kita juga merasakan kehidupan bahagia laksana di surga. Allah SWT telah menyebutkan beberapa sifat yang sangat banyak kemarin yang saya sampaikan dalam Al-Quran juga untuk penghuni surga selain dan dalam Al-Quran juga banyak mengatakan demikian. Rasulullah juga pernah banyak sekali menyampaikan dalam hadis, terutama dalam hadis riwayat Muslim yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melewati satu lorong untuk mencari ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan baginya satu jalan menuju ke surga. Ini ya. Hari ini kita niatkan untuk menuntut ilmu, ini berarti kita ini juga termasuk salah satu sifat para penghuni surga. Allah ya, barang siapa yang melewati satu lorong untuk mencari ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan baginya satu jalan menuju ke surga. Di para penuntut ilmu, para yang menyampaikan ilmu, itu akan dimudahkan bagi Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang maknanya dalam hadis riwayat Muslim, maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang dengannya akan menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat? Ini pertanyaan dari Rasulullah. Dan para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu di atas kesusahan, ya, menyempurnakan wudhu di atas kesusahan. Kenapa di atas kesusahan? Karena seringkali kita lupa, ya, seringkali kita mengabaikannya dan memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah dan menunggu sholat, jadi menyempurnakan wudhu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu waktu sholat dan setelah sholat. Jadi setelah sholat itu juga kita masih berdiam diri di masjid atau memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim. Ya, satu ketika Umar bin Khattab juga bersama dengan Rasulullah itu, ya, Rasulullah bersabda, ya, menurut Umar bin Khattab itu tidak ada seseorang darimu yang berwudu lalu menyempurnakan wudu kemudian ia membaca aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata dan tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Ini ya. Ini. Jadi setelah berwudu dengan menyempurnakan dengan doa yang tadi kami sampaikan, yaitu maka yang sudah berdoa demikian, maka baginya yang setelah doa demikian itu akan mendapatkan uh, sekali lagi tidak ada seorang baginya yang berwudu lalu menyempurnakan wudu, kemudian ia membaca aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini membaca syahadat lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka akhirnya akan dibukakan, maka pahalanya yaitu dibukakan baginya pintu-pintu surga yang masuk dari manapun yang ia kehendaki. Itu ya. Setelah berwudu kita sempurnakan dengan membaca doa tadi, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan Umar bin Affan bersama dengan Rasulullah SAW juga menerangkan, bersabda, yaitu barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membangunkan rumahnya untuk di surga. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah untuknya di surga. Jadi kata kuncinya karena Allah, karena Allah. Tapi kalau ini nanti seandainya membangun masjid supaya nanti supaya nanti dicap orang alim, supaya dicap orang yang uh, ya orang alim ya, orang alim, maka tiada di sisi Allah. Maka tiada sampai kepada Allah. Amalnya hanya sesuai dengan niatnya. Maka kata kuncinya di sini yaitu mengharap wajah Allah, mengharap wajah Allah. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka dengan selanjutnya dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu yang diwajibkan Allah SWT kepada hambanya, dan barang siapa yang melaksanakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, niscaya janji untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia memasukkan dia ke dalam surga. Inilah salah satu, kalau kita ingin menjadi salah satu penghuni surga, yaitu menjaga sholat 5 waktu, ya, dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh khusyuk, tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak lalai dengan sholatnya, maka orang tersebut akan dimasukkan, akan berada di sisi Allah, di dalam surga, di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, dalam hadis Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, yaitu bagi uh, orang yang memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sujud itu salah satu ciri-ciri penghuni surga. Terangkan Rasulullah SAW bersabda, kamu harus memperbanyak sujud, maka sesungguhnya engkau tidak melakukan satu sujud karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu dan menggugurkan kesalahan. Jadi pahalanya bagi orang yang ya, jadi sujudnya betul-betul karena Allah. Kalau sujudnya bukan karena Allah, ya juga tidak sampai ke Allah. Namun sujudnya, jika sujudnya itu karena Allah, lillah, karena mengharap wajah Allah, maka pahalanya yaitu satu sujud saja akan mengangkat derajatmu dan menggugurkan dosa-dosamu dengan sujud. Karena posisi sujud ini adalah posisi yang paling dekat dengan Allah. Hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sehari-hari kita yang bisa mendekatkan diri sebagai salah satu penghuni, sifat-sifat penghuni surga. Selanjutnya yaitu orang yang selalu menjaga sholat sunnah. Itu diterangkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang sholat sunnah karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari 12 rakaat yang bukan fardu, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan surga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Di setiap hari kita selalu istiqomah sholat sunnah selain sholat fardu, ya, itu sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ini sama dengan membangun masjid ini, ya. Ya, ia adalah 4 rakaat sebelum duhur. Ya, terdiri dari mana Pak 12 itu? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sekali lagi,
4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini sama dengan pahalanya orang yang membangun masjid. Dan ini Allah akan membangunkan surga, membangunkan rumah di surga untuknya. Suatu ketika Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, menceritakan, dia bertanya kepada Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, ya, yaitu sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Sungguh engkau telah bertanya tentang yang agung. Dan sesungguhnya ia mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Ini yang dapat mendekatkan kepada Allah dan menjauhkan dari neraka. Ini termasuk rukun Islam. Kita laksanakan. Maka kalau kita laksanakan rukun Islam dengan sebaik mungkin, itu sudah otomatis ya. Dengan otomatis dan tak ya, dan semata-mata karena Allah, otomatis nanti akan mendapatkan uh, jannah. Jannah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terangkan juga salah satu di di surga itu banyak pintunya ya. Diterangkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan, yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari, dan tidak ada seorang pun yang memasuki selain mereka, yaitu jadi kita uh, masuk surga sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau kita rajin berpuasa, maka kita masuk surga lewat pintu Rayyan. Kalau sholat ya nanti lewat pintu sholat. Kalau sedekah nanti ada pintu sedekah gitu ya. Sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Diterangkan di sini Rasulullah SAW juga menjelaskan satu umroh kepada umroh berikutnya merupakan kafarat di antara keduanya, dan haji mabrur. Orang yang berhaji mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga, ya, kecuali jawabannya atau balasannya surga. Maka di sini terangkan, yaitu barang siapa yang mempunyai 3 orang putri yang tidak yang dia mengurus, menyayangi, dan menjamin mereka, niscaya wajib baginya surga. Ada yang bertanya, ya, sekali lagi, barang siapa yang mempunyai 3 orang putri yang dia mengurus, menyayangi, dan menjamin mereka, niscaya wajib baginya surga. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, jika hanya 2 orang, beliau menjawab, sekalipun hanya 2 orang, sebagian kaum berpendapat bahwa jika seseorang bertanya, jika hanya 1 orang, tentu beliau bersabda, sekalipun hanya 1 orang, itu jaminannya surga. Jadi, ini barang siapa yang diberikan cobaan beberapa putri, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, misalnya mereka menjadikan penutup di neraka. Jadi, uh, kan di sini, kalau kita memiliki putri, ya seorang putri itu memang ujiannya berat, ya, mengurus seorang putri, atau tadi apa, 1 orang, 2 orang, apalagi 3 itu berat, dan kita menjadikan putri-putri tadi solehah itu berat, maka balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu surga. Maka beruntung bagi mereka, Bapak Ibu sekalian, yang memiliki putri yang soleh-soleh, itu memang berat di dalam mendidiknya, ya, mendidiknya berat, namun Allah telah uh, memberikan balasan, yaitu surga. Ini ya salah satunya. Maka kalau ini juga salah satu di lingkungan kita. Ini juga bisa di lingkungan kita, saudara kita yang banyak putrinya, kita kelola anak-anak didik kita, ya, kita arahkan menjadi anak yang muslimah itu juga sama, insya Allah demikian ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Muslim, salah satu yang diberikan
pemilik kekuasaan yang adil itu juga ada juga. Penghuni surga ada tiga. Jadi, penghuni surga ada tiga, yaitu yang pertama pemilik kekuasaan yang adil, bersedekah lagi benar, ya, laki-laki yang penyayang, lembut hati bagi karib kerabatnya, dan seorang muslim yang menahan diri dari yang haram, tidak meminta-minta serta tidak punya banyak tanggungan, ya, tidak meminta-minta serta punya banyak tanggungan. Orang yang punya banyak tanggungan tapi mandiri, tidak meminta-minta. Ini sekali lagi, penghuni surga ada tiga. Yang pertama pemilik kekuasaan yang adil, kemudian bersedekah lagi benar, laki-laki yang penyayang, lembut hati bagi karib dari saudara-saudaranya, dan seorang muslim yang menahan diri dari yang tidak haram, tidak meminta-minta, serta walaupun punya banyak tanggungan, tapi tidak meminta-minta. Ini ya di sini. Tapi sekalian, maka inilah Bapak Ibu sekalian, sebagian pelengkap dari kemarin yang saya sampaikan tentang sifat-sifat penghuni dari surga, dari beberapa hadis menjelaskan tentang amalan-amalan penghuni surga yang sangat banyak sekali dari kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga agar kita dapat memudahkan kita semua jalan meneguhkan diri kita untuk kita menuju kepada sifat-sifat mulia. Insya Allah sifat-sifat mulia ini ya kalau kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga akan merasakan kehidupan apa itu kehidupan surga, surga di dunia, apalagi nanti surga di akhirat. Karena kita kenapa dengan sabar, ikhlas, ridho, pemurah, nyayah, ya, insya Allah dengan sifat-sifat seperti itu kita juga merasakan kehidupan, kebahagiaan akan tercurahkan. Ya, semoga kita semua selalu salat serta salam selalu tercurahkan kepada kita, kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua terbimbing. Ya, mari untuk itu kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, keluarga besar kita, wabil khusus orang tua kita dan usaha-usaha kita semuanya, putra-putri kita semuanya, kita doakan, semuanya kita doakan. Siapapun kita doakan yang pernah ketemu dengan kita, siapapun kita doakan, semuanya sukses, bahagia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, wa kanat hawa'am mumbassa, wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka amsali lu'lu'il ma'nun
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من
ashabil yamin. Fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin dolin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hada lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal adzim sadaqallahul adzim.